Untuk pecinta bus dan truk, pasti kalian nggak asing lagi dengan merek satu ini. Karena merek ini cukup terkenal di kalangan pecinta bus dan truk. Merek ini adalah Scania. Dan untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Scania, maka dari itu di video ini kita akan membahas tentang Scania. Scania dimulai sejak tahun 1900 dengan awal yang sederhana sebagai produsen sepeda. Iya, sepeda, bukan motor ataupun mobil. Scania dimulai dari sepeda, dan Scania cukup sukses di bidang tersebut. Kemudian tidak lama berselang, Scania akhirnya mencoba untuk membuat sepeda motor dan mobil pada umumnya, dan Scania cukup sukses di sana. Jadi dengan berbagai keberhasilan Scania, akhirnya pada tahun 1910 Scania berhasil memulai konstruksi truk. Dan dengan ini tentu aja memungkinkan perusahaan untuk berkembang dengan membeli produsen kendaraan lain yang disebut Vegas pada tahun 1911. Kemudian setelah akuisisi tersebut, kedua produsen asal Swedia ini, perusahaan yang sekarang dikenal sebagai AB Scania Vabis, mulai membangun mobil mewah kelas atas. Namun pada tahun 1914, Perang Dunia I pecah, dan hal ini menyebabkan penjualan mobil mewah menurun. Namun setelah perang pada tahun 1919, Scania mengambil keputusan seperti banyak produsen lain, yang mana Scania beralih sepenuhnya ke produksi truk. Namun sayangnya dengan persaingan yang cukup sengit di pasar yang jenuh dengan berbagai kendaraan bekas militer membuat Scania menghadapi kesulitan ekonomi. Dan pada tahun 1921, Scania sayangnya bangkrut. Namun untungnya dengan cepat Scania mendapatkan dukungan keuangan baru dari Stockholm dan sebuah bank. Dan hal ini tentu saja memberikan Scania kesempatan kedua. Kemudian setelah direkonstruksi pada awal tahun 1920-an, Scania mulai menekankan pada konfigurasi truk standar dan hal ini menghasilkan peluncuran model medium duty baru yang cukup sporty yaitu Scania 325 pada tahun 1925. Dan pada tahun yang sama Scania juga mengeluarkan model yang memiliki bodi sedikit lebih kecil yaitu Scania 314. Dan dalam waktu singkat pada tahun 1928, Scania mulai menawarkan opsi lain untuk truk standar mereka, kali ini dengan mesin 6 silinder di bawah nama 324. Lalu 3 tahun kemudian, pada tahun 1931, Scania mulai mengembangkan versi yang sedikit lebih besar dan berat dari seri truk standar mereka, yang mana Scania meluncurkan model 335 pada tahun berikutnya. Dan pada tahun 1932, Scania meluncurkan truk kontrol depan pertama mereka yang diberi nama model 345 yang menampilkan mesin 4 silinder yang dikenal dengan julukan baru, Bulldog. Kemudian setahun setelah kesuksesan Bulldog, tepatnya pada tahun 1933, Scania meluncurkan truk angkutan jarak jauh pertama mereka yang diberi nama model 355. Namun selama Perang Dunia Kedua, Bulldog yang sangat sukses dalam hal penjualan mulai ditinggalkan dan Scania fokus pada produksi berbagai kendaraan militer untuk angkatan bersenjata Swedia. Tapi setelah perang, tepatnya pada tahun 1944, Scania mulai melakukan produksinya kembali dengan memproduksi truk L10 yang diperkenalkan sebagai truk Scania pertama dengan setir kiri. Dan hanya dengan waktu 2 tahun, tepatnya pada tahun 1946, model yang lebih besar yaitu L20 diluncurkan dengan mesin 6 silinder dan menawarkan opsi sumbu trailing yang mampu membawa kapasitas lebih dari 10 ton. Kemudian setelah menyempurnakan desain mesin bensin atau diesel mereka, Scania akhirnya memperkenalkan mesin diesel injeksi langsung pada akhir tahun 1949. Namun untuk membuat truk ini, Scania bekerjasama dengan perusahaan truk lain bernama Leyland Motors. Dan dengan mesin baru ini, truk-truk ini sekarang dikenal sebagai L40 4 silinder dan L60 yang memiliki mesin 6 silinder. Ya meskipun model-model ini umumnya hanya mengalami perubahan kecil hingga awal tahun 1950-an, namun pada musim semi tahun 1953 Scania meluncurkan mesin berkapasitas lebih besar yang akhirnya Scania beralih ke model L51. Lalu pada musim semi berikutnya, tepatnya pada tahun 1954, pengembangan terakhir dari mesin 6 silinder Scania dengan kapasitas lebih besar diluncurkan. Kali ini truk-truk ini diberi nama baru sebagai L71 Regen dan juga dilengkapi dengan sistem pengereman udara, yang kemudian diikuti pada tahun 1955 dengan fitur baru lainnya seperti power steering. Lalu pada akhir dekade 1950-an, tepatnya pada tahun 1958, Scania memperkenalkan generasi baru truk lagi dengan mesin 6 silinder yang didesain ulang, komponen sasis yang lebih kuat, dan kabin yang lebih luas dan nyaman. Yang mana ini menjadi truk pengangkut barang pertama dari generasi baru ini yang diberi nama L75. Tapi seperti biasa, Scania selalu memberikan opsi yang lebih kecil yang diberi nama L55. Kemudian pada musim panas berikutnya, tepatnya pada tahun 1959, Scania Vabis melangkah ke produksi luar negeri, yang mana Brazil menjadi lokasi pertama pabrik Scania di luar negeri. Dan pada tahun 1960-an, serangkaian produk baru diluncurkan pada akhir dekade 1950-an, termasuk L56 yang diperkenalkan pada tahun 1962 dan saudara-saudaranya L66 dan L76 yang diluncurkan pada tahun 1963.
Namun ketika model L76 diperkenalkan pada tahun 1963, versi depan kontrol cup-over tambahan juga dirilis dengan nama LB76. Dan tahun berikutnya, tepatnya tahun 1964, tahun ini seperti membawa perubahan dengan hadirnya truk L36 yang ditenagai turbocharger. Mesin ini dirancang sebagai model medium duty berukuran lebih kecil dengan 4 silinder. Lalu 4 tahun kemudian, pada tahun 1998, Scania secara resmi menghapus nama Pegas mereka dan menjadi Scania seperti yang kita kenal sekarang. Tapi selain dengan nama yang baru disingkat ini, Scania juga meluncurkan lini truk dengan nama baru untuk menggantikan truk yang diproduksi sebelumnya di bawah Venturi Scania Vabis. Yang berarti line up truk ini mencakup model 50, model 80, model 85, model 110, dan terakhir adalah model 140 Aronia CLE. Lalu tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1969, produsen tersebut memutuskan untuk bergabung dengan SAB AB dan membentuk anak perusahaan SAB Scania. Sampai titik ini, Scania sudah berkembang pesat dari yang awalnya hanya produsen kecil, saat ini sudah menjadi produsen yang sangat besar. Kemudian kita melompat ke tahun 1974, yang mana line up truk baru dirilis sebagai pembaruan untuk line up yang sebelumnya diproduksi, termasuk model baru dan canggih seperti 81, model 86, model 111, dan akhirnya model 141. Lalu 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1976, sebuah kompleks tambahan di Argentina dibuat untuk tujuan peningkatan produksi. Dan pada Desember di tahun yang sama, truk L111 menjadi truk Scania pertama yang diproduksi di Argentina. Kemudian dengan seiring datangnya era tahun 1980-an, Scania meluncurkan rangkaian GP-RT yang kemudian dikenal sebagai truk seri 2 Scania, yang awalnya diperkenalkan pada tahun 1980 dengan berbagai ukuran mesin dan upgrade daya. Dan setelah kedua seri ini meraih kesuksesan di pasar Swedia, Scania kemudian mulai menjual seri 2 juga di Argentina sebagai bagian dari program Scania pada pertengahan tahun 1985. Kemudian dengan kesuksesan yang ada, akhirnya perusahaan ini memasuki pasar Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada tahun 1987. Dan Scania mengekspor 200 model secara modest. Kemudian di tahun 1987, kita juga melihat Scania merilis seri 3 Scania sebagai penerus seri 2 yang sangat populer sebelumnya. Di seri ini sebenarnya mirip dengan truk seri 2, tapi seri 3 datang dalam berbagai model. Namun dengan beberapa perubahan termasuk fasad depan yang didesain ulang dan bumper yang sepenuhnya direkonstruksi. Lalu 8 tahun setelah Scania merilis rangkaian seri 3 mereka pada tahun 1995, seri 4 muncul di pasar dan mengubah segalanya karena generasi ini semuanya seakan-akan berubah. Yang mana sebelumnya Scania yang selalu dikenal dengan memiliki bentuk kotak menjadi membulat. Dan gak sampai situ aja, modelnya juga memiliki lekukan dan kontur yang memungkinkan kemampuan aerodinamis yang lebih canggih. Dengan upgrade yang cukup signifikan, tentu aja membuat truk generasi ini sangat sukses. Dan dengan keberhasilan truk seri 4 ini, Scania mengalami penjualan yang melonjak dan jika sudah begini, tentu aja Scania dapat menarik lebih banyak produsen yang ingin memiliki bagian dalam perusahaan Scania. Lalu 4 tahun kemudian, tepatnya pada Agustus 1999, ada pengumuman penting bahwa Volvo setuju untuk mengakuisisi hampir setengah saham Scania. Tapi sayangnya akuisisi ini akhirnya gagal karena tidak disetujui oleh Uni Eropa yang mencatat bahwa penggabungan kedua produsen ini akan membuat satu perusahaan memiliki hampir semua saham di pasar Nordik. Tapi setelah kegagalan ini, Volkswagen malah mengakuisisi saham Volvo di Scania pada tahun 2000. Dan setelah kejadian tersebut, akhirnya Scania langsung mencari peluang baru untuk berkembang dan mulai mengerjakan penerus seri 4 mereka. Dan pada musim semi tahun 2004, Scania menemukan pasangan yang tepat untuk peluncuran lini baru mereka dan memperkenalkan seri PRT yang dikenal sebagai seri PGRT atau seri LPG-RS. Ini adalah truk pengangkut barang pertama dalam model baru ini dengan kontrol depan tinggi yang disebut Scania Our Series pada Maret 2004. Dan seri Our ini diluncurkan dengan berbagai versi yang semua dioptimalkan untuk pengangkutan jarak jauh. Lalu seri Our kemudian juga diikuti oleh kontrol depan rendah Scania P-Series yang diluncurkan terutama untuk tujuan transportasi lokal. Selain itu, Scania juga menambahkan sebuah truk lagi ke line up PRT mereka pada tahun 2007, yaitu model G-Series dengan kontrol depan sedang. Dan meskipun G-Series sebagian besar ditujukan untuk tugas konstruksi dan pengangkutan jarak jauh, tapi truk ini berasal langsung dari truk Our Series asli. Namun pada tahun 2007, Volkswagen mencari lebih banyak saham dalam perusahaan Scania, meningkatkan kepemilikan mereka menjadi lebih dari 36% hanya dalam satu kuartal pertama. Yang pada akhirnya, tepatnya pada 1 Januari 2015, Volkswagen sepenuhnya membeli perusahaan ini, yang berarti Volkswagen mengendalikan 100% saham Scania AB hingga saat ini. Dan setelah diakuisisi oleh Volkswagen, Scania meluncurkan generasi kedua truk mereka pada Agustus 2016 yang disebut Series S dengan kabin tertinggi yang pernah dimiliki oleh perusahaan Scania. Series S juga menampilkan floor yang sepenuhnya datar, dan setelah Series S pada tahun 2017, seri L diluncurkan sebagai versi bawah dari generasi kedua seri S. Kemudian Series L memiliki kabin yang lebih rendah daripada truk seri P, dan ini dilakukan dengan tujuan distribusi dan tugas angkut pendek lainnya. Lalu di tahun yang sama, yaitu tahun 2017, kita juga melihat hadirnya rangkaian XT yang baru yang diperkenalkan sebagai model konstruksi yang disesuaikan secara independen oleh Scania.
Dan seri XT adalah rig terbaru dari Scania berdasarkan traktor semi generasi kedua dan selain mode standar. Dan sampai saat ini Scania masih terus mengeluarkan serisnya dan semuanya keren dan sangat bertenaga. Scania dimulai dari awal yang sederhana dengan membangun sepeda hingga kesuksesan gemilang yang terlihat di seluruh dunia sebagai produsen truk paling atas. Truk Scania sampai saat ini masih menguasai jalan-jalan di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Bagaimana nih menurut kalian? Kalian Scania banget gak nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.